Astagfirullahaladzim, 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 wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biniyatil qabul tamami kulli sunnah ila hadratir rasul wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi 'allimna min ladunka 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita kembali menyambung pelajaran tauhid atau sifat 20. Namun sebelumnya Bapak mengharapkan kepada kalian semua, marilah menyimak dan mendengarkan apa-apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kalian dengar dan kalian simak serta kalian pelajari menjadi pengetahuan kalian, terutama dalam memenuhi kewajiban kita selaku orang yang beragama Islam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dapat mempelajari, tentunya dengan nikmat kesehatan dan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada saat ini kita telah berada pada dua momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, dan juga sekarang ini kita masuk kepada tahun baru Islam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan dengan dua momen ini, proklamasi kemerdekaan RI dan tahun baru Hijriah, sebagai motivasi untuk kita untuk meningkatkan diri kita dalam mempelajari terutama ilmu-ilmu pengetahuan agama. Pada hari ini kita masuk kepada pembicaraan tentang rukun Islam, yang mana rukun Islam ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal bait man istata ilaihi sabila. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimat syahadat, membaca, melafazkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Rukun Islam yang kedua, sembahyang 5 waktu, melaksanakan sholat yang telah difardukan Allah kepada kita umat Islam sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama, yaitu mengetahui akan makna 2 kalimah syahadat. Mengetahui, mempelajari akan makna dari 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yaitu yang dikatakan orang dengan ilmu usuluddin, ilmu asal-asal agama. Jadi setiap orang yang beragama Islam, maka yang pertama kali dipelajari adalah ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala sifat-sifat Allah. Dan inilah yang dikehendaki sebutannya di dalam kitab ini. Jadi pada kitab yang kita baca ini membahas tentang ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib di sini wajib syar'i, wajib pada hukum syariat, wajib pada hukum agama atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf itu orang Islam yang balik dan berakal, bahwa ia mengenal Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah dan yang harus bagi Allah. Di setiap orang Islam yang balik dan berakal, maka wajib hukumnya mempelajari, mengetahui Allah dan segala sifat-sifatnya, yang mana nantinya secara terperinci sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20 sifat, dan yang lawannya atau yang mustahil 20 sifat, dan yang harus 1 sifat. Jadi nantinya jumlahnya ada 41 keyakinan atau aqaidul iman. Ini yang pertama yang wajib kita ketahui. Demikian pula wajib atas setiap orang Islam yang balik dan berakal mengetahui yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi salatu wasalam, dan yang mustahil dan yang harus. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna 2 kalimah syahadat. Jadi
dua kalimat syahadat itu mempunyai dua pelajaran, dua pendidikan. Yang pertama, pelajaran pengenalan kita kepada Allah. Itu syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan pelajaran yang kedua, mengenal sifat-sifat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun ilmu pengetahuan yang lain-lain daripada rukun Islam, itu salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat dan pergi haji ke Baitullah, itu yang dikatakan dengan ilmu fiqih atau ilmu ibadah. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui segala ilmu-ilmu tersebut. Jadi setelah kita mempelajari ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, kemudian kita wajib pula mempelajari ilmu fiqih atau ilmu syariat, yang mana itu wajib mempelajari tentang bagaimana cara salat yang benar, yang sah menurut hukum syariat agama. Demikian juga tentang puasa, membayar zakat, dan pergi haji ke Baitullah. Ini wajib setiap mukallaf juga mempelajarinya. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf orang Islam yang balik dan berakal bahwa ia mengetahui akan segala ilmu yang wajib atasnya, seperti mempelajari sembahyang, puasa, dan lain-lain kewajiban-kewajiban dalam agama. Demikian pula amalan-amalan yang sunnah atau segala amal yang hendak dikerjakan, bahwa karena tidak sah beramal, tidak sah beribadah dengan jahil pada hukumnya. Artinya orang yang melaksanakan ibadah, contoh seperti salat, kalau dia tidak mengetahui berapa rukun salat, tidak tahu syarat, ada berapa syarat sah salat, ada berapa syarat wajib salat, apa-apa yang membatalkan salat, maka salatnya itu tidak diterima oleh Allah atau tidak sah, karena dia tidak mengetahui semuanya itu. Sekalipun ketika dia melaksanakan itu tidak mengerjakan apa-apa, misalnya yang membatalkan sholat, tapi karena dia tidak tahu, maka sholatnya itu tidak diterima. Demikian juga masalah puasa, masalah zakat, dan masalah haji, itu wajib kita belajar sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Adapun dalil bahwa kada sah beramal kalau kita tidak tahu ilmu dari
amalan yang kita kerjakan itu adalah diambil dari kitab Zubat. Ini berupa syair yang bunyinya fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang yang beramal, tiap-tiap orang yang beribadah dengan tiada ilmu, maka amalnya, maka ibadahnya itu dibalikkan kepadanya, dikembalikan kepadanya, yakni tiada dikabulkan jua adanya. Ini dalil dari kitab Zubat yang menyatakan setiap amal yang kita kerjakan itu harusnya kita ketahui dulu, karena tidak sah kita beramal kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengamalkannya. Adapun dalil wujubnya segala ilmu tersebut yaitu hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, di sini maksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Jadi setiap muslim, laki-laki atau perempuan, maka berkewajiban untuk menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Itu 3 ilmu tersebut wajib setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, wajib mempelajarinya. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini agar segera diangkat oleh Allah dan kita sama-sama menjalani kehidupan kita dengan normal seperti sebelum adanya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyat wa ala kulli ma nawi salatu salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.